إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وذريته وأهل بيته الطاهرين خصوصا إلى ساداتنا العلويين ومشايخنا النقشبنديين المحسنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب وإلى حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Faslun fi fadilatil ilmi nafi'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على عبدك ورسولك خاتم النبيين وأكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وفرج على المسلمين يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya jualah. Pagi hari ini, hari Jumat, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah dan dipilih oleh Allah sehingganya kita bisa hadir ke majlis ini. Sama-sama tadinya kita membaca surah Yasin, kemudian tadi baca salawat kamilah. Mudah-mudahan acara yang kita awali dengan pembacaan surah Yasin dan salawat tadi, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya Allah senantiasa mencurahkan karunia, limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita barataan, dipanjangkan umur, disihatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah mengangkat yang lagi kesulitan, Allah berikan jalan keluarnya. Yang lagi sakit segera disembuhkan oleh Allah, dan tidaklah kita keluar daripada tempat ini terkecuali semua doa kita, hajat kita, munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita barataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan majelis ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin.
Faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Jadi ini pasal membicarakan tentang kelebihan ilmu yang bermanfaat. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak, yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Setengah daripadanya itu dalil, baik Al-Quran dan hadis. Ini diantaranya Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini dalil tentang keutamaan ilmu yang bermanfaat. Jadi minggu yang telah lewat, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah takut lawan Allah. Jadi yang dimaksud ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membawa takut lawan Allah, sehingganya dia meningkatkan nilai ibadah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa orang itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa dengan takut kepada Allah. Jadi ilmu yang membawa kepada takut lawan Allah, itu ngarannya ilmu yang bermanfaat, yang sehingganya dengan ilmu yang bermanfaat itu bisa meraih bahagia di dalam dunia dan bahagia di dalam negeri akhirat. Dalil ilmu yang memberikan manfaat di dalam Al-Quran yaitu adalah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala daripada kamu, dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Ini dalil orang berilmu diangkat oleh Allah derajatnya. Jadi dalil orang berilmu itu diangkat derajatnya, yaitu diantaranya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita takut kepada Allah, dengan ilmu yang bermanfaat itu maka orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, jadi sudah dipadahkan di dalam Al-Quran, apabila berilmu Allah angkat derajatnya. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah ini berarti bersepupu sekali lawan Nabi kita Abdullah bin Abbas. Abbas ini adalah mamarina daripada baginda Rasul, banding sanak lawan Abdullah orang tua baginda Rasul. Jadi kata Sayyidina Abdullah, kata Ibnu Abbas, Abdullah nama sidin, ujar sidin. Lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajatain masiratu khamsi mi'ati amin.
Ujar Sayyidina Abdullah, ujar Sidin, artinya bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat orang mukminin. Di atas pangkat mukminin dengan 700 pangkat. Nah, jadi orang nang berilmu itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas pangkatnya lebih tinggi daripada orang beriman 700 pangkat. Derajatnya tuh ketinggian orang ulama itu. Jadi ketinggian orang alim itu derajatnya di sisi Allah adalah 700 derajat. Yang antara tiap-tiap dua pangkat itu, di antara satu derajat ke derajat yang lain, kata Ibnu Abbas, yaitu perjalanan 500 tahun. Jadi seorang ulama itu, kata Sayyidina Abdullah, dia mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di sisi Allah melebihi daripada orang yang beriman 700 derajat. Setiap antara dua derajat dari derajat ke derajat yang lain, yaitu adalah nilainya perjalanan 500 tahun. Jadi luar biasa pangkat orang alim itu di sisi Allah, yaitu adalah mempunyai derajat yang tinggi sebanyak 700 derajat. Di antara derajat ke derajat yang lain, pangkat di antara pangkat yang satu ke pangkat yang kedua itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Jadi jauh benar ulama itu pangkatnya di atas orang beriman. Jadi jauh benar keistimewaan, kehebatan ulama itu di sisi Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama." Artinya hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya itu yaitu ulama. Jadi orang yang takut lawan Allah itu adalah ulama. Jadi tadi ulama mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah. Kata Sayyidina Abdullah 700 derajat. Setiap antara satu ke derajat yang lain, dari satu derajat ke derajat yang lain, itu jaraknya saking luasnya. Satu derajat ke derajat yang lain itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun menjalani daripada satu tingkatan ke tingkatan yang lain itu. Bayangkan 700 derajat, betapa mulianya, betapa agungnya seorang ulama. Maka pantas benar yang dikatakan di dalam firman Allah tadi sambungannya, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu daripada hambanya, yaitu adalah para ulama. Maka pantas mereka itu mempunyai derajat yang tinggi karena mereka orang yang takut lawan Allah. Jadi bahasa kitanya itu adalah yang dikatakan ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Memang dia berilmu, ilmunya itu adalah untuk takut lawan Allah, berarti itu ia wujudnya ulama.
Jadi ulama itu sikap dan sifatnya adalah orang yang takut lawan Allah. Jadi apabila di luar yang demikian itu bukan yang dimaksud dengan ulama yang mendapatkan pangkat sedemikian tinggi. Jadi kalau ada ulamanya tapi ketujuh maksiat, ketujuh melakukan sesuatu perkara yang melanggar hukum Allah, nah berarti ini bukan yang dimaksud di dalam ulama yang di sini. Karena kata Imam Ghazali, ulama itu ada dua, ada ulama nang bujur-bujur ulama yang bisa menambah takut lawan Allah, ada juga ulama itu ulama jahat. Makanya keterangannya ada nang kayak apa ulama nang bujur-bujur itu dan nang kayak apa ulama itu nang dikatakan jahat. Kayak apa kena parangainya, apa kena kategori orang ulama nang jahat. Karena ada pelajarannya, kita sampaikan pelajarannya ke situ. Dan setengah daripada beberapa hadis itu, dan setengah daripada beberapa hadis itu, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Artinya segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Ini biasa orang bahkan bahasa Nusantara. Ulama itu, segala ulama itu mempusakai, bahasa kitanya itu yang paling mudah, mempusakai itu mewarisi. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi luar biasa ulama ini menjadi pewaris Nabi. Jadi ulama adalah pewaris Nabi. Dan sabda Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdalun nasil mu'min al-alimu alladhi in ihtaja ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghniya nafsahu. Kata baginda Rasul, yang terlebih afdal daripada manusia itu yaitu orang mukmin yang alim, itu ulama tadi. Jadi benar-benar pengakuan, penghargaan terhadap seorang ulama, baik daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Jadi yang paling abdul manusia biasa kita nyanyi yaitu adalah orang alim. Jika ia dikehendaki orang kepadanya, niscaya ia memberi manfaat akan dia. Jadi orang alim itu adalah amun orang berhajat lawan sidin bisa memberikan manfaat. Nah itu tuh orang alim. Mun orang itu berhajat lawan sidin, ada manfaatnya terhadap diri sidin itu lawan orang lain. Dan apabila orang itu sambungannya, dan jika dikayakan daripadanya, niscaya mengkayakan ia akan dirinya. Yakni jika orang tidak perlu daripadanya, niscaya ia terkaya daripada orang. Maksudnya, amun orang berhajat lawan sidin bisa memberi manfaat lawan orang lain. Amun orang lain berhajat, sidin terkaya, artinya sidin kada pacangan merusak orang. Amun orang berhajat, sidin bisa memberikan manfaat. Amun orang kadek
kadang menjadikan satu sebab sidin itu untuk menjadikan sesuatu perkara yang kada baik. Biasa kita nyatu kurang lebih amun orang mahajatakan amun orang kada mahajatakan kada apa-apa biasa kita kurang lebih gitu lah. Biasa singkatnya amun orang mahajatakan bisa memberi manfaat. Amun orang kada apa-apa artinya kada baca malu sah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Artinya yang terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuah itu yaitu ahli ilmu. Jadi orang berilmu ini luar biasa. Maksudnya luar biasa keberuntungan yang dia raih. Karena di sini adalah hadis baginda Rasul, orang yang hampir pangkatnya luar biasa, hampir pangkatnya itu dengan kenabian, yaitu adalah orang-orang yang punya ilmu. Jadi orang-orang yang punya ilmu ini mewarisi benar dengan baginda Rasul, mewarisi dengan para nabi-nabi. Tentu tatkala dia punya ilmu, tentu dia itu mempunyai parangai orang-orang berilmu. Artinya dia tidak hanya sekedar mengetahui, akan tetapi dia mengamalkan lawan ilmu. Jadi ilmunya diamalkan. Nah, sekalipun sedikit pernah kita, nah semalam kita ada belajar dalam Asmaul Husna, di antara orang yang bisa memberikan syafaat nantinya di yaumil mahsyar itu di antaranya adalah orang yang memelihara sunnah baginda Rasul. Jadi di antaranya selain daripada ulama, yaitu adalah orang-orang yang memelihara sunnah baginda Rasul. Maksudnya memelihara sunnah, orang mengamalkan sunnah. Sekalipun misalnya kadang seberapa banyak ilmunya, akan tetapi tatkala dia mengetahui itu adalah bahagian sunnah, maka dia amalkan. Nah, kemudian dia mengamalkan itu karena memelihara. Karena kan kita menuntut ilmu itu kadang kemampuan kita, tidaklah orang itu di dalam tertib menuntut ilmu terkecuali daripada yang halus-halus, yang gampang-gampang. Seperti kita menuntut ilmu tentang kita mengetahui tata tertib. Seandainya kita hendak masuk ke WC, kita dahulukan betis kiri. Seandainya kita keluar daripada WC, kita dahulukan betis kanan. Nah, itu tuh sunnah Nabi. Dan tatkala bisa mengamalkan, bisa menjaga itu, berarti dia memelihara sunnah. Karena memang di situ kemampuan kita di dalam ilmu kita tahu, di situ aja, di situ ya kita kuatir. Sebagaimana yang diceritakan oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini ada isi murid yang mana murid sendiri sudah jadi murid sendiri alim dah orangnya deh. Hampir mengaji belajar dengan Hasan al-Basri ini 20 tahun mengaji.
kita akan 2-3 tahun dia masuk ke pondok asal alasan dia 20 tahun, kadang gampang-gampang 20 tahun. Kadang-kadang kita majelis taklim, kadang-kadang bisa ada sampai saya kalau 20 tahun belajar lain belajar seminggu sekali, kadang tiap hari. Nah, jadi murid Hasan Al-Basri ini sudah alim, tentunya sudah hafal Al-Quran dan sudah banyak hafal hadis. Satu ketika tatkala bertemu dengan Hasan Al-Basri gurunya, kemudian si murid ini tadi lantaran sudah lawas sekali bertemu lawan guru, pada ketika itu guru ini yang bernama Hasan Al-Basri mengajar di satu tempat pengajian. Nah, jadi murid yang lawas sudah tadi mengaji, pada ketika itu lawas bertemu lawan guru, hendak mengikuti pengajian guru itu, hendak mengobati kamana guru masih 7 tulak, kamana guru masih 7 nama itu. Maka si Hasan Al-Basri menerima lawan murid itu hendak umpat di dalam pengajian guru itu. Nah, kemudian tatkala si murid ini tadi mengikuti dengan guru, maka si murid nang alim itu tadi hafal Quran, banyak hadis yang hafal, akan tetapi didengar oleh Hasan Al-Basri seorang murid ini tadi mengucapkan dengan ucapan Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah, itu saja yang dibaca oleh si murid ini tadi. Hasan Al-Basri mendengarkan dengan perkataan atau bahasa kita amalan yang dibaca oleh murid tadi. Bacaannya Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah, itu pernah dibaca. Nah, kemudian Hasan Al-Basri menanya lawan murid tadi, bukankah kami mengaji lawan aku? Sudah, bisa kita nyentuh itu 20 tahun, Quran hafal, hadis ribuan hafal, kenapa itu naikkan baca saja terus? Naikkan baca itu saja, padahal Quran hafal, hadis banyak hafalan. Tetapi aku dengar kami yang membaca Alhamdulillah, astagfirullah. Kata si murid, inggih guru memang hafal Al-Quran, ulun baca juga Quran, hadis ulun baca juga hadis itu. Akan tetapi satu ketika di pagi hari, jadi sebabnya ulun ini membaca Alhamdulillah, astagfirullah ini, satu ketika di pagi hari ada orang datang ke rumah. Kemudian orang datang ke rumah ini hal keadaannya membawakan nasi bungkus. Maka senanglah aku, gembiralah aku, sehingga aku mengucapkan Alhamdulillah, rezeki dari Allah, senang aku. Akan tetapi tatkala aku buka bungkusan nasi itu tadi, ternyata hanya nasi saja, iwaknya kada ada. Maka biasa kitanya Kalimantan ini ngambil nasi kada iwak ini. Nah, itu. Maka aku menyadari tatkala ada di dalam hatiku yang seperti itu, tentulah ini bagian daripada pekerjaan atau perkataan lintasan yang kada pantas aku ucapkan dengan menyebut atau mengingat kenapa memiliki aku kali diberi uang. Nah, lalu menyambat, bukankah menyambat ini satu kekeliruan atau kesalahan? Maka tatkala aku menyadari bahwasanya orang yang memberi aku nasi tadi kemudian kada beri uang dan aku menyambat lewat orang itu kada pantas, kada bagus, jadi lalu aku merasa ini bagian kesalahan daripada diriku,
Sehingga aku mengucapkan astagfirullah. Alhamdulillah, aku senang karena diberi nasi bungkus. Tatkala aku buka, kemudian aku kayak merasa kecewa, sehingga aku mengakui bahwasanya ini adalah kesalahan daripada diriku, sehingga aku minta ampun kepada Allah. Itu gara-garanya nang aku baca tiap hari banyak alhamdulillah, astagfirullah. Kan kita di dalam sehari itu kadang-kadang ada yang kita senangi, kita rasakan, dan terkadang ada yang kita kada suka itu, yang sehingga kita kadang-kadang kayak protes. Kenapa kalian? Nah, inilah bagian daripada kekeliruan dan kesalahan sehingga aku meminta ampun kepada Allah. Orang hafal Al-Quran, orang banyak hadis hafal, akan tetapi yang bimbing ini kadang dianggap sebagai nilai halus. Nah, jadi biasa kitanya sekecil apapun, kalau itu memang nilai kebaikan, adalah sangat benar balasannya di sisi Allah. Nah, jadi di antara orang yang memelihara sunnah nantinya adalah orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, kita misalkan dengan yang lain tadi adalah seumpamanya kita hendak masuk WC, mengatakan betis kiri. Memang kita ada pelajaran, tapi kita mencontohkan daripada sunnah baginda Rasul di antaranya bila hendak masuk WC, dahulukan betis kiri. Sebelum masuk WC, sunat membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Kemudian keluar daripada WC, betis kanan sesudah di luar, Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Sesudah bersuci di luar, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassib qalbi minal fawahishi. Nah, kayak ini kalau mengamalkan setiap kali kita, dan ini pasti kita laksanakan. Seperti WC itu pasti di dalam seharian semalaman itu pasti ada sudah. Nah, ini yang nyata-nyata Allah hendak memberi pahala, hendak memberi anugerah tatkala dia masuk baca doa yang kaifiat tata tertib masuk WC. Begitulah kalau Allah hendak memberi orang itu keberuntungan, pada ketika itu dia bisa melaksanakan. Dan yang demikian itu, ingat, kita perhatikan, tidaklah orang itu mampu untuk melaksanakan yang demikian kalau kada dibantu karunia Allah. Jadi biar kayak apa aja, amun kada Allah memberikan karunia, dia kada bisa melaksanakan. Maka oleh karena itu, maka hendaknya kita berusaha agar karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita dengan pangkal kita berhati-hati. Yang masuk WC, nyatakan, kadang kita lihat kapan-kapan masuk WC betis kanan, ini nang kayak itu tuh mulainya lagi halus, sudah mahir, sudah betis kiri, katuhan. Apabila mahir betis kanan lagi halus, ubahnya kembali benar panghandap betis kanan halus masuk WC. Nah, inilah sebabnya kalau Allah kada memberikan. Begitu juga hendak masuk tempat-tempat yang mulia, ke masjid kah misalnya, ke tempat-tempat mulia ibadah majelis kah misalnya, kemudian ke langgar, ke musola, misalnya dahulukan betis kanan. Jadi nang ini nilainya kayak halus saja, tetapi kalau kita mengetahui tentang siapa yang memberikan karunia ini, tentu nilainya
gagah, karena ada semudah itu orang bisa melaksanakan terkecuali memang anugerah dari Allah. Nah, jadi di antaranya kalau masuk ke tempat-tempat yang mulia, dahulukan betis kan, karena apabila hendak keluar dahulukan betis kiri. Ini adalah sunnah. Tadi sini adalah orang-orang yang memelihara sunnah baginda Rasul, itu diantaranya orang yang akan memberikan keistimewaan oleh Allah, bisa memberi syafaat. Kemudian dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salah satu al-anbiya'u summal ulama summa syuhada. Nah, dari sini artinya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu 3 golongan. Yang pertama para nabi-nabi, yang kedua atau kemudiannya para ulama, yang ketiga kemudiannya adalah para syuhada. Jadi tatkala orang itu termasuk dalam 3 macam ini adalah yang bisa memberikan syafaat. Ulama bisa memberi syafaat, pada syuhada pun juga bisa memberi syafaat selain daripada para anbiya. Demikian kita masih membicarakan tentang fadilat ilmu nambah manfaat. Nah, itulah di antara dalil atau keistimewaan penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berisi ilmu yang bermanfaat. Itulah nilainya. Tadi ulama mendapatkan penghargaan dari Allah, yaitu kata Ibnu Abbas mempunyai 700 derajat lebihnya daripada mukmin. Di antara derajat yang satu ke derajat yang lain, tingginya nilainya itu perjalanan 500 tahun. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan di antaranya keistimewaan tatkala menjadi seorang ulama, seorang yang berilmu, maka dengan ilmu itulah dia bisa memberi manfaat kepada orang lain umumnya dan kepada dirinya secara khususnya. Demikian yang perlu disampaikan. Atas perhatian terima kasih. Salah hilaf mohon ampun maaf. Sambungannya minggu akan datang. Faslu fi fadilati talibil ilmin nafi'. Nah, minggu akan datang membicarakan tentang orang yang menuntut ilmu bermanfaat ini, apa keuntungannya, apa fadilat menuntut ilmu yang bermanfaatnya, apa fadilatnya, apa keutamaan menuntut ilmu yang bermanfaat. Sambungannya minggu akan datang. Atas perhatian sekali lagi ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.